Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Puspa Indarti dengan NPM 1911080158 dan rekan saya. Halo, nama saya Eka Ratnatiningsih, NPM 1911080298. Kami dari kelas BKPIE semester 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Counseling Jewish American. Nah, di sini saya, Puspa Indarti, sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai karakteristik dan kekuatan, kemudian ada tantangan khusus yang dihadapi oleh orang Yahudi. Sebelum masuk pada materi, tentunya perlu kita ketahui apa sih itu orang Yahudi. Nah, di sini orang Yahudi termasuk orang yang mempraktikkan Yudanisme dan beragama Yahudi latar belakang etnis. Yang kedua, orang-orang yang telah masuk Yudanisme tetapi tidak memiliki orang tua Yahudi. Kemudian ada yang ketiga, individu dengan latar belakang etnis Yahudi yang mempraktikkan Yudanisme tetapi tetap memelihara identifikasi dan koneksi budaya keturunan Yahudi mereka. Kemudian kita masuk pada materi karakteristik dan kekuatan. Di sini ada nilai spiritual dan religius. Nah, Yudanisme dengan kepercayaan pada satu Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan umat manusia adalah satu dari agama monoteistik paling awal. Menurut Yudanisme, Tuhan menetapkan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan mengucapkan perintah-perintahnya kepada mereka di Torah Kitab Suci. Dalam Yudanisme, tingkat kepatuhan pada tradisi agama bervariasi. Itu yang tradisional, yaitu ada Yudanisme Ortodoks, mengikuti semua tradisi Yahudi. Namun, banyak lainnya adalah penganut gerakan progresif atau reformasi Yudanisme yang menganjurkan kebebasan individu untuk membuat pilihan tentang tradisi mana yang akan mereka ikuti. Selanjutnya ada kekuatan budaya. Yudanisme lebih dari sekedar agama. Ini adalah budaya dengan seperangkat tradisi dan pengalaman sejarah yang memberi individu Yahudi rasa keterkaitan dan kesamaan dan perasaan penerimaan. Beberapa percaya hubungan sosial kultural bahkan lebih kuat dari aspek agama Yudanisme, meskipun yang terakhir memberikan cita-cita yang dapat dicita-citakan oleh orang Yahudi. Perilaku religius dan tradisi seperti menyalakan lilin Sabat bisa menenangkan karena mengingatkan individu dari sejarah mereka dan komunitas mereka. Dan poin yang kedua yaitu tantangan khusus, latar belakang sejarah dan sosial politik. Kencan kembali kepada abad pertengahan, orang-orang Yahudi telah mengalami penganiayaan, penindasan, dan status kelas 2, serta menjadi sasaran pembantaian atau pengusiran dari rumah mereka, misalnya selama Perang Salib Kristen, Inkuisisi Spanyol, Holocaust, dan sebagainya. Selama berabad-abad, mereka telah melakukan stereotip sebagai haus akan kekayaan, kekuasaan, dan kendali, dan kambing hitam selama periode kesulitan keuangan. Kemudian, apa yang membentuk identitas Yahudi itu sangat sulit dan bahkan rumit? Penting aspek adalah rasa, pengalaman budaya, dan sejarah bersama, penyangkal Holocaust. Individu yang tidak mengakui atau yang mempertanyakan keberadaan genosida yang terjadi selama Holocaust tidak hanya membatalkan kerugian dan penderitaan korban Holocaust keluarganya, tetapi juga mogok penting bagian dari identitas Yahudi. Sungguh menyedihkan, bukan? Ketika sejarah tragis ini diabaikan atau dibatalkan. Ini juga menyakitkan ketika masyarakat kita mengakui hari raya Kristen dan harapan agama tetapi mengabaikan keyakinan orang Yahudi. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Eka Ratnatiningsih. Baiklah, saya Eka Ratna sebagai pemateri kedua atau melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Ada 3 poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, prasangka dan diskriminasi. Yang kedua, masalah identitas etnis. Dan yang ketiga, implikasi untuk praktik klinis. Poin yang pertama mengenai prasangka dan diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi pada orang Yahudi sangat berdampak besar. Meskipun orang-orang Yahudi telah mencapai kesuksesan yang besar, terbukti bahwa mereka tetap menjadi sasaran prasangka, diskriminasi, dan bahkan kekerasan.
Pandangan antisemit terhadap Yahudi Amerika sering muncul bersamaan dengan reaksi negatif terhadap tindakan Israel Timur Tengah. Orang Amerika percaya bahwa lobi Israel adalah faktor kunci bertanggung jawab atas Amerika Serikat yang berperang di Irak dan menghadapi Iran. Contoh mikroagresi terhadap orang Amerika Yahudi termasuk otomatis memberi intelijen kepada seorang Yahudi, memberikan frekuensi terhadap orang Kristen, kurangnya pengakuan orang Yahudi selama diskusi multikultural, dan dengan asumsi bahwa orang Yahudi kaya dan memiliki kendali atas kebijakan Amerika Serikat. Poin yang kedua yaitu masalah identitas etnis. Bagi banyak individu Yahudi, identitas mereka terkait dengan peristiwa sejarah, merupakan secara historis dihadapi oleh orang-orang Yahudi, yaitu secara penindasan, bisa juga melibatkan tradisi, budaya, dan leluhur, bukan hanya kepercayaan agama. Ada tidak adanya identitas Yahudi, mereka bangga dengan warisan Yahudi mereka. Sementara ada beberapa hal tahapan perkembangan identitas etnis Yahudi. Yang pertama, kurangnya kesadaran akan identitas Yahudi. Yang kedua, seseorang kesadaran bertahap terhadap identitas Yahudi. Yang ketiga, perbandingan identitas Yahudi dengan agama lain seperti Kristen. Yang keempat, pengembangan bahasa Yahudi, integrasi identitas Yahudi dengan identitas lain-lain. Dan poin yang terakhir yaitu implikasi untuk praktik klinis. Sebagai seorang konselor, kita harus mengetahui bahwa orang Yahudi Amerika mungkin memiliki masalah identitas yang berurusan dengan antisemitisme, hidup di bawah hak istimewa Kristen, dan tidak terlihatnya Yudaisme. Dalam masalah Yahudi, multikulturalisme menunjukkan menggunakan sulit interfrekuensi yang sesuai dengan budaya karena keragaman budaya Yahudi. Yang pertama, sangat penting untuk menghormati dan memiliki pengetahuan budaya Yahudi. Yang kedua, terapis harus berusaha untuk memahami spektrum penuh identitas Yahudi dalam penduduk Yahudi, termasuk orang-orang Yahudi yang religius maupun yang tidak beragama. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa terapis perlu mempelajari nilai asumsi dan nilai mereka sendiri. Baiklah, itu tadi 3 pokok bahasan yang dapat saya sampaikan dan rekan saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu orang Yahudi paling awal yang tiba di Amerika Serikat berimigrasi dari Spanyol dan Portugal. Kelompok kedua, imigran Yahudi beremigrasi dari Jerman dan Eropa Timur karena penganiayaan dan ekonomi. Eropa Timur, orang Yahudi datang ke Amerika sebagai dari kelebihan populasi, kemiskinan, penganiayaan. Orang Amerika Yahudi termasuk orang yang mempraktikkan Yudaisme dan beragama Yahudi latar belakang etnis. Orang-orang yang termasuk Yudaisme tetapi tidak memiliki orang tua Yahudi. Dan individu yang berlatar belakang etnis Yahudi yang mempraktikkan Yudaisme tetapi tetap memelihara identifikasi dan koneksi budaya keturunan Yahudi. Dan bagi banyak individu Yahudi, identitas mereka terkait dengan peristiwa sejarah yang merupakan suatu penindasan secara historis dihadapi oleh orang-orang Yahudi dan bisa juga melibatkan tradisi, budaya, dan leluhur, bukan hanya kepercayaan agama. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.